Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, semua yang hadir di sini, akidah yang diikuti oleh umat Islam, mayoritas umat Islam di dunia saat ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini juga modelnya macam-macam. Nah, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok yang mayoritas adalah kelompok yang mengikuti akidahnya Imam Asy'ari atau Maturidi, yang disebut dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, bagaimana pengertian takdir atau kudrat atau takdirnya Allah di dalam pengertian akidah ini? Takdir itu artinya adalah ketentuan, ya, atau keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara akidah, ya, kita memahami takdir itu adalah salah satu rukun iman yang sangat penting. Jadi salah satu rukun iman adalah kita percaya kepada takdirnya Allah, baik takdir itu jelek maupun takdir itu baik. Semua kita kita percayai semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya saja manusia itu bukan berarti makhluk yang tidak punya peran apa-apa, pasif total, itu tidak, ya. Di dalam akidah Asy'ariyah ada ajaran bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan apa saja, termasuk segala hal yang dilakukan oleh manusia, itu semua penciptanya adalah Allah, ya. Ya, pergerakan kita sehari-hari, amal kita sehari-hari, baik amal kita itu amal yang baik maupun amal yang jelek, itu semua adalah merupakan hasil dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu manusia bagaimana kalau semua hal diciptakan oleh Allah, lalu kenapa manusia diperintahkan untuk berbuat baik dan berbuat kebaikan dan menghindari kejahatan? Nah, di sini ada ajaran yang disebut dengan ajaran kasab, ya. Kasab itu bukan, jadi dalam pandangan akidah Asy'ariyah, manusia itu sebetulnya tidak punya kekuasaan untuk melakukan sesuatu, karena kekuasaan itu sepenuhnya total di tangan Allah. Kekuasaan itu dalam bahasa Arab itu disebut, istilahnya adalah kudrah, ya, kekuasaan. Kekuasaan yang mutlak ada pada Allah. Lalu manusia bagaimana? Manusia itu diberikan sesuatu yang disebut di dalam akidah Asy'ariyah dengan kasab, yang dalam itu bahasa Quran sebetulnya. Di Quran ada ayat laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, ya. Dalam surat Al-Baqarah yang bagian akhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah tidak akan membebani suatu jiwa melebihi kemampuannya. Bagi jiwa ini, maksudnya manusia, ya, sesuatu yang dia kasabat. Apa itu kasabat? Kasabat itu kemampuan melakukan sesuatu, tetapi tidak mutlak.
yang dalam bahasa kita itu bagus sekali diterjemahkan dengan terjemahan usaha. Makanya kemudian di dalam ungkapan orang Melayu atau orang Indonesia pada umumnya ada ungkapan manusia berusaha, Allah menentukan. Itu sebetulnya ungkapan ini berasal dari akidah Asy'ari ini. Jadi usaha itu apa dalam bahasa Arabnya? Kasab. Manusia itu bisa kasab. Kasab itu bukan kekuasaan. Kasab itu, tapi juga bukan pasif total itu loh. Dia bukan pasif total, manusia nggak bisa apa-apa juga enggak. Tapi menentukan segala-galanya juga enggak. Jadi kira-kira di tengah-tengah lah ya. Nah, itu namanya kasab itu. Itu secara akidah. Secara akidah. Nah, secara tasawuf bagaimana? Secara tasawuf takdir itu rahasia. Jadi dalam berbagai bagian dalam kitab Ihya itu Al-Ghazali, ini imam besar dalam Islam yang hidup pada abad ke-10 Masehi. Hidupnya di Baghdad, tapi kemudian di ujung hidupnya ketika sepuh, beliau kembali ke kampung, namanya kampungnya Kampung Tus ya, di daerah timur Iran sekarang ini, yaitu daerah di dalam provinsi Khorasan. Nah, Al-Ghazali mengatakan takdir itu rahasia. Penjelasan akidah tadi itu penjelasan yang hanya sebagian saja, itu teori. Nah, takdir itu hanya bisa difahami oleh pengalaman manusia. Jadi kalau dalam tasawuf itu takdir itu rahasia Allah. Prinsipnya adalah segala sesuatu merupakan ketentuan Allah. Tapi bagaimana cara kerja takdir itu tidak bisa dijelaskan. Jadi makanya secara tasawuf sia-sia kita menjelaskan takdir secara rasional. Perdebatan yang sifatnya penalaran dalam bidang takdir itu tidak ada gunanya. Karena pada akhirnya setiap manusia itu menghayati takdirnya masing-masing. Karena kalau dibahasakan secara akal itu ya kadang-kadang repot. Misalnya akan ya manusia ini kalau semua ditakdirkan oleh Allah, terus kita bagaimana? Itu kalau mau dijelaskan secara teori bisa, debat berhari-hari juga bisa, dan seringkali memang takdir ini menjadi bahan perdebatan di antara para kelompok-kelompok dalam Islam. Tapi pada akhirnya kalau dalam pandangan sufi, takdir itu rahasia Allah, dan masing-masing manusia kalau dia mau sungguh-sungguh sungguh-sungguh memahami kehendak Tuhan, maka dia akan paham takdir itu. Yang tidak paham akan berontak. Jadi ketika misalnya manusia mendapatkan takdir buruk dari Allah, ya dia akan berontak. Tetapi kalau yang paham kehendak Allah, dia akan bisa memahaminya itu. Nah, pemahaman ini itu melalui melalui mujahadah, ibadah terus-menerus kepada Allah. Jadi makanya dalam tasawuf itu kata kuncinya adalah mujahadah. Kalau orang itu tidak mujahadah itu artinya gini loh. Mujahadah itu ya kita beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar hanya sholat saja, puasa saja, tapi puasa dan sholat yang dihayati secara mendalam. Nah, makanya Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya itu ketika membahas mengenai soal sholat ya atau puasa, itu yang dijelaskan bukan soal apa yang membatalkan sholat, apa rukunnya sholat, apa yang membatalkan puasa, apa yang menjadi rukunnya puasa, enggak itu. Yang dijelaskan oleh Al-Ghazali adalah asrarus shaum wa asrarus sholah, rahasia puasa dan rahasia sholat. Nah, kalau orang sholat sampai kepada rahasia sholat, artinya sholatnya itu sungguh-sungguh sampai dia memahami rahasia sholat, maka dia pelan-pelan akan memahami takdir Allah itu. Itulah namanya mujahadah itu. Jadi lagi-lagi pembahasannya dari dua sudut pendekatan ya, mau akidah atau tasawuf ya.
Kalau akidah, teorinya para ulama Asy'ariyah itu begini, takdir itu ada dua jenis ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah sering belajar kitab Tauhid itu paham ini. Takdir itu ada dua, ada takdir namanya takdir mu'allaq, ada takdir mubram ya. Takdir mu'allaq itu artinya ketentuan Allah tapi yang belum ingkrah, kalau bahasanya hukum itu ya, belum ingkrah itu. Nah kalau yang takdir mubram itu takdir yang sudah ingkrah, tidak mungkin berubah sama sekali. Nah takdir yang mu'allaq itu apa? Ya kita nggak tahu. Begitu semua itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana takdir yang masuk di map ingkrah ya, mana takdir yang masih bisa dinegosiasi, itu kita nggak tahu, semua itu di tangan Allah itu. Nah makanya memang ajaran Islam itu kita diminta melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, termasuk doa ya. Barangkali itu bisa mengubah takdir itu. Amal soleh itu bisa doa, bisa sedekah ya. Sedekah itu juga bisa mengubah takdir, tapi takdir yang sifatnya mu'allaq, yang belum ingkrah itu secara akidah ya, secara akidah itu begitu. Nah secara tasawuf lagi-lagi ya, kalau orang sufi tidak peduli itu mau takdirnya mu'allaq, mau ingkrah, mau mubram, tidak peduli. Bagi sufi ya mereka semua percaya segala hal itu di tangan Allah. Dan sufi itu, jadi para sufi-sufi itu memahami alam raya ini itu kan seperti ya semuanya itu Allah semua itu. Jadi tidak ada satu gerak pun di alam raya ini yang lepas dari kekuasaan Allah. Nah salah satu hasil atau akibat ya dari menjalani takdir dengan cara sufi, karena sufi itu ya tadi itu memandang sufi itu, makanya sufi itu kan, para sufi-sufi itu memahami puasa itu kan 3 level. Ada puasa biasa, ini puasa kita ini yang pokoknya ya maghrib buka takjil itu ya, sahur itu puasa kita lah ya. Ini puasa kemenak ini ya. Ini ada sidang isbatnya gitu. Nah, ini puasa tingkat pertama ini. Nah kemudian yang kedua adalah puasa yang agak sedikit tinggi, yaitu bahwa kita tidak hanya puasa makan minum, tapi juga puasa seluruh anggota badan kita supaya tidak melakukan kejelekan. Tapi puasa yang paling tinggi, dan ini hanya enak diomongkan, kita nggak susah menjalankannya ini. Puasa yang paling tinggi adalah puasa di mana segala hal selain Allah itu tidak ada artinya. Jadi pandangan kita hanya bertuju kepada Allah. Nah ini puasanya para sufi. Nah takdir itu persis di sini. Karena bagi sufi itu segalanya adalah Allah, maka yang selain Allah itu tidak ada artinya. Segala hal, segala gerak, segala tindakan itu semua dalam tangan Allah, ciptaan Allah. Nah akibatnya adalah seorang sufi yang punya pemahaman seperti ini adalah dia mendapatkan pengalaman. Ini pengalaman sufi yang penting yang disebut dengan ridho ya. Ridho itu salah satu makom dalam makom kesufian ya, makom yang cukup tinggi ini ridho ini ya. Jadi dalam dunia tasawuf itu ada tingkatan-tingkatan kerohanian ya. Tingkatan yang paling pertama adalah taubat itu. Tingkatan kedua syukur. Nah, ridho ini termasuk tingkatan yang tinggi. Apa itu ridho? Ridho itu kalau dalam bahasa awamnya ya, ridho itu kira-kira apa ya? Semeleh itu ya. Apa namanya? Ya sudah, segala sesuatu itu let go itu ya. Let go itu artinya ya sudah. Semua itu diletakkan, itu namanya semeleh, itu segala hal diletakkan, tidak diletakkan artinya kan ya sudah, let go ya, kita biarkan itu ya. Nah sehingga dari situ muncul ridho, rasa tenang, rasa plong, rasa nyaman, rasa damai, semuanya lah
ya, semuanya rasa damai. Yang dalam, ada yang pernah nonton film ini nggak, apa namanya, Kung Fu Panda. Dulu pernah viral Kung Fu Panda itu, apa namanya, we are at peace ya, with ourselves. Kita itu bahagia, damai dengan diri kita. Itu namanya ridho itu ya. Kalau saya melihat kehidupan orang-orang Indonesia ya, ini mungkin berkat ajaran para kiai-kiai, para ulama ya, itu saya melihat orang Indonesia itu umumnya ridho itu. Kelihatan kok orang Indonesia itu apa namanya, kere ya, oke, apa namanya, apa namanya, ya alhamdulillah kalau kaya, kalau kere pun juga ya dijalani saja. Saya kan mengikuti, apa namanya, kemarin tuh ada tweet menarik, kira-kira 2 hari yang lalu ya. Saya ini aktivis Twitter yang cukup militan saya ya. Ada tweet kemarin itu ditulis oleh seorang perempuan umurnya 28 tahun. Dia nulis gini, saya ini sudah umur 28 tahun, tapi kok nggak punya capaian apa-apa ya. Apa ya, nggak punya pekerjaan, nggak punya pacar, nggak punya gaji. Ini normal nggak sih gitu, kira-kira gitu. Wah, itu tweet ini saya belum bisa menafkahi orang tua, belum bisa membalas budi baiknya orang tua, saya belum bisa berbuat apa-apa padahal saya sudah umur 28 tahun. Saya ini normal enggak itu. Nah, tweet ini menimbulkan reaksi banyak sekali, ribuan, apa namanya, netizen menanggapi itu. Saya menikmati sekali itu, apa namanya, tanggapan netizen itu. Sebagian besar nadanya positif, nggak usah khawatir, saya juga sama, umur saya 33 tahun, belum punya pacar, apa namanya, belum punya kerjaan. Jadi ternyata banyak yang seperti itu gitu. Dan ya sudahlah, jalan orang kan, karena dia juga bilang, saya punya teman baru 25 tahun sudah punya BMW, sudah bisa apa nyekolahin adiknya, saya kok belum gitu. Udah, saya sudah nder itu, maksudnya sender apa yang mengirim pesan itu, sudah nder, nggak usah khawatir, saya juga sama 33 tahun belum punya pacar, belum punya pekerjaan yang stabil ya. Ya masing-masing orang jalannya beda-beda lah gitu. Nah, ini bagi saya ini menunjukkan bahwa orang Indonesia itu sebetulnya bangsa yang ridho itu. Pemahaman saya ya, bangsa Indonesia itu bangsa yang mudah ridho. Ini yang menyenangkan buat para penguasa yang zalim ini, apa kan? Karena tidak akan banyak protes. tapi ini menarik. Makanya dulu waktu terjadi gempa bumi di Jogja, pernah ada penelitian psikologi. Dampak psikologis gempa ini gimana? Ternyata orang Jogja cukup resilient, cukup apa namanya, cukup tahan menghadapi bencana yang luar biasa itu, dan mereka tetap bahagia. Nah, ini semua bagi saya adalah akibat dari ajaran ridho ini. Jadi alhamdulillah bangsa ini bagi saya ini anugerah loh ini ya. Karena kalau bangsa ini tidak ridho, repot ini. Jadi saya senang sekali melihat fakta bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang ridho, terutama ya ini bukan rasis ya, terutama orang Jawa ini. Wah, apa namanya, orang Jawa ini mungkin di antara seluruh suku-suku di Indonesia mungkin yang tingkat ridhonya agak sedikit tinggi ya. Karena ada filosofi apa namanya, nerimo ing pandum, apa ya, menerima pembagian dari Allah apapun lah ya. Nah, itu. Jadi asal orang itu beriman, itu sudah modal besar untuk menerima takdir itu. Karena gini, saya pernah punya pengalaman ya. Jadi saya punya teman ya. Punya teman yang ya sebut saja sekuler lah ya. Ndak ya muslim tapi muslimnya abangan gitu ya, atau KTP lah.
Dan ya dia tumbuh dalam kebudayaan sekuler yang saya ini bukan ngenyek atau merendahkan sesuatu yang sekuler ya. Tapi ini cerita saja. Jadi teman saya ini ya tumbuh dalam budaya yang tidak mengenal konsep bahwa segala itu ya segalanya Allah yang menentukan. Dalam kebudayaan yang sekuler ini kan semuanya itu berkat usaha manusia ya. Nah orang yang pahamnya seperti itu, segala hal ini ya semua manusia. Itu pandangan modern itu kan, we are the author of our own fate. Kita yang menciptakan takdir kita sendiri. Itu pandangan orang modern kan begitu. Nah orang kalau paham hidupnya kok seperti itu, we are the creator of our own takdir, itu kalau gagal udah kiamat itu. Dia pasti susah menerima takdir. Apalagi kalau dia misalnya, saya sudah investasi sekian, usaha sekian, ilmu manajemen sudah saya kerjakan semua, tiba-tiba kok hasilnya seperti ini, itu pasti marah sekali ya. Dia pasti akan mencari sesuatu di luar dirinya untuk disalahkan, mencari scapegoat, kambing hitam. Tapi kalau orang dari awal beriman, insya Allah itu akan menerima takdir, sudah pasti itu. Jadi makanya apa itu ilmunya supaya kita ridho kepada takdir? Iman, percaya kepada Allah, dan sungguh-sungguh kita menghayati agama. Ya kalau saya sih yakin ya, orang yang sholat 5 waktu rutin setiap hari, puasa setiap Ramadan, Jumatan, ya walaupun tidak sering tapi seminggu 3-2, kalau bisa seminggu full ke masjid, itu pasti kalau dapat musibah pasti ridho. Saya yakin itu. Ada orang yang mengatakan, ini seorang sosiolog Amerika yang terkenal dulu dengan analisisnya mengenai media, namanya Marshall McLuhan ya. The medium is the message, itu kata-kata Marshall McLuhan. Ini orang Amerika ya, dia orang Katolik tapi yang soleh ya. Dia sosiolog. Dia mengatakan begini, menarik sekali. Orang yang sering berdoa dan sembahyang, maka imannya akan kuat, imannya akan kokoh, dan dia akan menerima ketentuan Tuhan itu dengan sikap legowo. Legowo itu apa? Ridho ya. Asal dia berdoa dan sembahyang. Jadi kenapa terjadi orang itu jauh dari agama? Karena jarang sembahyang. Jadi asal orang itu sembahyang, makanya sembahyang atau sholat itu dalam Islam disebut, Kanjeng Nabi menyebutnya as-sholatu imaduddin. Sholat sembahyang. Sholat itu artinya doa secara harafiah ya. Kalau orang itu berdoa, dalam hal ini sembahyang, rutin, maka dia itu agamanya kokoh dan pasti akan dekat kepada Tuhan. Meskipun saya tahu sholat kita ini ya kayak gini-gini aja kan, sholat sambil mikir macem-macem kan, sudahlah, itu kita semua begitu ya. Sholat kita ini kelihatannya itu dalam standar sufi ya, itu sholat yang rendah sekali, karena sambil sholat kita ingat ingat macam-macam ya, takjil ya, ada sekarang ada takjil war. Wah, tahu kan? Tahu nggak? Ini bapak-bapak yang agak desa ini tahu nggak ini? Sekarang ada takjil war, perang takjil itu. Jadi orang-orang non muslim sekarang ikut juga menikmati takjil sekarang, rebutan bersama orang-orang Islam karena makanannya enak-enak kalau bulan puasa itu. Puasa sambil sholat mikir takjil macam-macam, enggak apa-apa.
Wong sholat kita itu sudah sholat itu udah alhamdulillah kok. Ya. Kita sudah sholat mau ke masjid itu bagi saya udah alhamdulillah. Mau sholatnya sambil mikir inu. Ya kalau kita bisa sedikit sholatnya itu lebih fokus itu bagus ya. Tapi kalau ukuran kita ini yang penting kalau buat saya standar minimal aja. Kita ini kan muslim minimalis kita ini kan. Kita semua saya yakin kita ini muslim minimalis ya. Pokoknya minimal sajalah, minimal sholat, puasa, melakukan segala rukun Islam. Itu pasti ridho kepada takdir. Saya bisa memastikan itu, karena saya lihat sekeliling saya. Sekeliling saya itu orang-orang Islam yang seperti ini, itu ridho. Dapat cobaan apa itu tahan, kokoh sekali. Nah tadi itu saya bandingkan dengan teman yang nggak pernah sholat apa. Ya tidak semua, saya tidak mengatakan yang tidak sholat kemudian tidak mampu ridho ya, itu lain lagi. Tapi orang yang paham hidupnya adalah segala hal adalah usaha saya. Ya, mindset, jadi mindsetnya tuh saya gitu ya. Pokoknya saya. Nah, itu kalau sedang kena musibah itu bisa merasa kiamat dunia. Ini cuma gini cara berpikirnya, mindsetnya tuh ginilah ya. Ini cara menjadi muslim di era digital ya, yang enak gitu ya. Anda semua ini hidup setelah Nabi itu jaraknya itu 1400-an, jauh sekali udah. Artinya kalau sampean itu masih percaya Nabi, masih mau beribadah, mau iman, mau menjalankan rukun, itu sudah top itu. Wong banyak orang yang hidup pada zaman Nabi itu ndak iman. Kita ini ndak pernah ketemu Nabi, nggak pernah lihat Nabi, tetangganya Nabi juga tidak, ya. Kita hanya dengar saja dari para ulama. Itu pun kita mau Islam, mau menjalankan rukun Islam, itu bagi saya sudah top itu. Makanya Kanjeng Nabi dalam banyak hadisnya itu membuat dua standar. Misalnya begini, zaman ini, misalnya hadisnya saya lupa apa namanya redaksinya ya. Kira-kira beliau mengatakan begini, menyabdakan begini. Ada zaman ketika orang-orang yang ada zaman di mana orang yang sedikit omongnya itu bagus. Ya. Tapi nanti ada zaman ketika orang yang banyak ngomong, maksudnya ngomong untuk mendakwahkan kebaikan itu bagus. Nah, zaman ketika banyak orang diem, banyak orang yang tidak mau menerima jabatan itu zaman awal dulu, zaman Kanjeng Nabi. Pada zaman Kanjeng Nabi itu orang disuruh menjawab pertanyaan soal agama, nggak berani itu, nggak berani. Kalau malah lari mereka itu, kalau mau ditanya itu lari. Tapi itu zaman dulu. Jadi pada zaman itu kalau ada orang diem ditanya soal agama bagus. Tapi nanti akan datang zaman lain lagi di mana ketika ada orang diam ditanya soal agama, itulah yang dosa. Jadi kira-kira ada dua standar. Standar yang tinggi pada zaman Nabi ya, karena dekat dengan zaman Nabi, tapi sekarang kan sudah beda zamannya. Jadi kalau kita sekarang ini mau kira-kira ginilah, kalau mau dibuat versi lain gitu. Ada zaman ketika orang sholat itu seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kan ceritanya kalau ikut perang terkena luka, tertusuk oleh panah atau tangannya atau badannya, itu disuruh mencabut panah itu pada saat dia sholat. Saking khusyuknya sholatnya itu, panah dicabut dari tubuhnya itu dia nggak merasa apa-apa. Jadi sholat itu kayak anestesi. Sholat itu kayak anestesi. Begitu sholat kita lupa yang lain-lain, hanya Allah yang diingat. Jadi kayak anestesi. Itu dulu. Sekarang ya udah susah lah. Nggak ada sholat kok anestesi itu kok
bagus men gitu ya, enggak lah ya. Tapi kalau ada seorang sampai ke level itu alhamdulillah ya. Tapi kalau kita nggak sampai level itu kok, yang penting sholat mau jamaah, itu sudah top itu, sudah top itu. Iya, jadi kita sebagai umat Islam itu walaupun mungkin susah payah ya, kita kalau bisa Islamnya itu mencapai level kesufian ya. Level kesufian itu level yang dalam hadis Jibril ya disebut dengan level ihsan ya. Kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah kalau bisa kita itu Islamnya sampai ke level ihsan. Apa itu ihsan? Nabi memberikan definisi, ihsan itu artinya adalah kita beribadah ya, seolah-olah kita ini melihat Allah ya. Jadi hidup kita, ibadah itu tidak hanya ibadah sholat saja, tapi hidup ini kan ibadah pada dasarnya. Selama hidup ini kita itu menyadari seperti kita itu melihat Allah, ibadah kita seperti melihat Allah. Tapi itu tingkat yang tinggi sekali. Kalau tidak bisa ya diturunkan standarnya. Kalau kamu tidak bisa merasakan seperti melihat Allah, maka rasakanlah seolah-olah Allah melihat kamu. Jadi kalau yang pertama itu kita aktif melihat Allah, yang standar kedua itu lebih rendah. Allah yang aktif melihat kita, kita pasif. Allah yang kita yang dilihat oleh Allah itu. Nah kalau bisa ibadah kita sebagai umat Islam itu sampai ke level yang tadi atau di bawahnya sedikit. Intinya apa? Ya pokoknya kita menyadari Allah hadir dalam seluruh kehidupan kita, ibadah kita, sehingga dengan begitu kita akan menyadari segala hal ini adalah ketentuan Allah, ciptaan Allah. Kita manusia hanya menerima ketentuan, tetapi kita diberikan sesuatu namanya kasab, yaitu kita usaha. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.